waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ikan diberikan oleh anak, dia pulang. Dia pulang dengan membawa apa? Dia pulang dengan membawa apa? Dia pulang dengan membawa 12 bakul penuh. Tidak main-main. Ini pandemi ini kita bisa mengalami berkat luar biasa. Waktu engkau belajar berbagi. Makanya dikatakan dalam Kisah 20 ayat 35. Perhatikan, ini pesan daripada Paulus pada kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang suka berbagi itu ada bahagia. Dan di saat sekarang ini banyak orang kehilangan bahagia, damai sejahtera, sukacita. Makin kita ketatkan tangan kita, makin kita akan tidak mengalami bahagia. Dan bahagia adalah sumber imun yang luar biasa. Nah, dikatakan tadi ada 3 penyebab orang makanya kenapa menuhankan Tuhan. Pertama, dia kompromi dengan dosa. Kedua, dia pikir dia adalah pemilik bukan pengelola. Ketiga, tidak mau berbagi. Nah, ini dipakai oleh iblis untuk membuat kita menolak waktu Tuhan mengundang kita. Yang kedua, apa yang membuat kita menolak? Lukas 14 ayat 19 ya. Ini yang kedua, yang sering kali iblis pakai untuk kita menolak undangan daripada Tuhan. Ya, coba kita lihat. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku harus mencobanya, aku minta dimaafkan. Tidak main-main, sister ya. Ini dikatakan orang yang pakai logika. Di akhir zaman ini, please, jangan andalkan kepintaran kita lebih daripada iman kita. Kalau engkau pakai logika, jebol. Jangan pakai logika sekarang ya. Boleh kita pakai logika, tapi taruh di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, apakah ini benar? Buka usaha sekarang, atau apapun kita lakukan. Minta hikmat daripada Tuhan. Seperti tadi seorang yang berkata, pada hari ini aku akan ke sana, ke sini, ke sana. Padahal apa yang terjadi ya, dia akhirnya mati ya. Nah, itulah orang yang pakai logika ya. Kalau yang paling indah waktu engkau mengambil keputusan, tanya dulu sama Tuhan. Waktu kita bertanya sama Tuhan, hikmat Tuhan luar biasa. Karena Tuhan katakan, aku berikan padamu tiang awan dan tiang api sehingga engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Tuhan menjanjikan hikmat pada kita. Kita butuh hikmat Tuhan di zaman saat ini untuk engkau melangkah, untuk engkau bertindak, untuk engkau berkata, untuk engkau melayani, untuk engkau berbisnis, apapun kita butuhkan hikmat Tuhan. Nah, asumsi contohnya, misalnya begini, kayaknya, sepertinya, mana tahu, bukan. Kita nggak pakai asumsi pada saat ini, kita pakai apa kata firman Tuhan. Kata Tuhan, kita menang menghadapi masalah pandemi ini. Nah, suami saya kemarin waktu mengalami COVID itu tidak main-main, sister. Nah, waktu Tuhan menyuruh saya harus bawa suami saya pindah, ya, itu bukan hal yang mudah. Kenapa bilang? Karena suami saya saturasinya sudah turun sekali, dan kedua di batuk darah, ketiga panas tinggi, keempat sudah oleng nggak bisa jalan, dan kelima nadinya cuma 45. Logikanya tidak mungkin orang bisa pindah dalam keadaan dibawa dari Bandung ke Surabaya dengan kondisi tidak stabil. Tapi karena Tuhan yang berkata, saya pakai iman, saya berkata begini, Tuhan, engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak mungkin memberikan ular kepada anak yang minta ikan, tidak mungkin memberikan batu pada anak yang minta roti. Kalau engkau yang menyuruh Tuhan, engkau akan bertanggung jawab. Sister, brother, pada waktu itu saya sudah negatif padahal. Ya sudah negatif dan dokter suruh saya pulang. Tapi waktu Tuhan katakan tinggal stay, dampingi suamimu sampai dia sembuh. Dan saya bilang Tuhan baik. Kalau memang Tuhan yang suruh, berarti Tuhan akan bertanggung jawab. Dan amin dalam nama Tuhan Yesus. Suami saya berangkat ke Surabaya, saturasi gak turun sama sekali dengan kami naik ambulans. Bayangkan naik ambulans dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta Halim ke Surabaya, itu selama di perjalanan semua 99 derajat dia punya saturasi, tidak ada batuk, tidak ada panas, tidak ada panik, tidak ada penurunan nadi. Intinya luar biasa. Sampai di Surabaya, suami saya bilang apa? Yang selama 12 hari nggak ngomong. Dia katakan apa? Saya mau sembuh di sini. Hari ketiga masuk gamaras, hari ke-7 buka oksigen, hari ke-10 diperiksa paru-paru bersih total, dan dia punya D-dimer yang dari ribuan, sekarang tinggal 200. Dalam nama Tuhan Yesus, butuh iman pada saat ini. Waktu engkau pakai logika, waduh nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Percayalah, Yesus kita lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membuat kita tidak bisa menerima undangan Tuhan adalah Lukas 14 ayat 20, kita lihat. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Ini bicara tentang apa? Tentang kedagingan. Waktu kita masih mengandalkan kedagingan, tidak akan bisa kita menerima undangan Tuhan. Jangan kasih makan daging terus. Apa contoh daging? Ego kita. Ya, orangnya ego, tidak mau terima masukan, tidak mau maaf, tidak mau memaafkan, dan tidak mau menerima koreksi. Ya, ini ciri khas daripada orang ego. Waktu kita masih egonya kuat, tidak akan mungkin kita bisa bertahan. Dulu saya karakternya orang yang paling ego.
Ya, saya merasa saya tahu semuanya, saya bisa semuanya, dan saya paling sulit mengampuni. Saya pernah tidak bisa mengampuni sampai bertahun-tahun. Akibatnya aku kehilangan segala-galanya. Hari ini 3 alasan iblis membuat kita menolak undangan Tuhan. Padahal Tuhan katakan semua sudah kusediakan anakku. Kalau Tuhan yang menyiapkan, itu nggak pernah terbatas stok Tuhan. Stok Tuhan tuh nggak ada batasnya, unlimited resources. Gudang Tuhan tuh nggak pernah habis-habisnya. Gudang dunia bisa habis ya, stok obat bisa habis di dunia ini, tapi dalam Tuhan nggak ada istilah habis. Makanya alangkah bodohnya kalau kita masih berdiri di 2 perahu. Hari ini ambil keputusan. Jangan berdiri di 2 perahu. Karena apalah gunanya kita beribadah tapi hati kita nggak sama dengan apa yang kita katakan. Karena Tuhan katakan orang munafik, percuma engkau beribadah. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan pengampunan dari Tuhan. Saya bertobat tahun 1999 tanggal 20 Mei. Di sana saya ambil banting keputusan. Tuhan, aku mau banting setir dari orang yang 2 perahu. Karena kalau mau jujur, dari mulai lahir saya Kristen. Orang tua saya Kristen, membangun banyak gereja, tidak jadi jaminan. Hari ini ambil keputusan, katakan aku mau berdiri di atas perahumu Yesus, perahu kebenaran. Bisa jatuh bangun? Bisa, normal. Tapi sesudah kita jatuh bangun, kalau kita orang benar jatuh, tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang kanan menopang tangan kita yang kanan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Indri untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan tidak akan pernah memberikan ular bagi anak-anak yang minta roti. Apapun jawaban Tuhan adalah itu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Indri dan keluarga. Tetap sehat ya Bu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sambil kolektor juga nanti akan di-share QRIS-nya dari PDMNC Center. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu pengumuman berikut ini. Ya, yang pertama adalah laporan kas dan PIC Diakonia tertera. Untuk laporan kas PDMNC Center per hari ini adalah 8.395.479 dan sisa dari Diakonia yaitu 997.368. Bapak Ibu bisa memberikan bantuan kepada Diakonia kami melalui nomor rekening yang tertera atas nama Ibu Kristina R. Asmara Dewi dan Ibu Winda. Next. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan screenshot untuk QRIS untuk persembahan kita pada hari ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PDMNC Center juga melayani Diakonia setiap bulannya kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Seperti sekolah-sekolah yang membutuhkan juga ada bantuan-bantuan lainnya. Itu pasti akan diberikan kepada mereka dan laporan itu akan dilaporkan kepada kita semua. Baik, ibadah kita pada siang hari ini sangat diberkati sekali dan dikuatkan sekali. Dan mari kita share kebahagiaan kita atau sukacita kita mendengarkan kebenaran firman ini kepada orang-orang sekitar kita agar imun mereka juga tambah kuat ya, tambah sehat, dan itu juga mendatangkan kebaikan bagi mereka. Teristimewa mereka percaya dan mereka lebih mengenal Tuhan mereka di dalam masa pandemi ini. Baik, terima kasih. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan doa syafaat. Doa syafaat bagi karyawan MNC Group, baik yang sedang sakit maupun keluarganya mungkin yang sudah dipanggil oleh Tuhan di masa pandemi ini. Kita doakan juga seluruh bangsa yang saat ini merintih mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita akan mendoakan mereka, mendoakan manajemen MNC Group, juga mendoakan setiap orang yang saat ini jauh dari Tuhan. Mari kita doakan mereka. Seperti yang Ibu Indri katakan bahwa kita harus mengingat bahwa semakin hari iblis semakin merebut kita dan membuat kita lupa akan Tuhan. Nggak bisa lagi dekat sama Tuhan. Mari kita doakan mereka semua ini. Dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Bapak Stephen Rajaratnam dan juga akan ditutup doa berkat oleh Ibu Indri Pardede. Kami persilakan. Thank you, Sister Glenna. Let's pray. Thank you, Father, for this afternoon. We come to you, Father, in the name of Jesus. We know, Lord, you are here with us. The Holy Spirit is here with us, bringing us all together, giving us this great opportunity to praise and worship you, even in the place of worship, a place of where we work, Lord. We thank you, Lord, for today, for the message to Ibu Pendeta Surya Indriani Pardede. Thank you, Lord. Bless Ibu, bless her family. Lord, I pray, thank you, Lord, for
delivering them from many difficult situations and sicknesses. Thank you, Lord, for the testimony in their life, oh Lord. Thank you also today for the wake-up call, oh Lord, that through our Ibu that we have received, oh Lord. We know this word is from you. We thank you, Lord, in this difficult situations, oh Lord. I pray, Lord, everyone in MNC Group and everyone in Pede MNC Center, Lord, we pray that you will give us the strength to keep our focus on you, to be in the boat with you, Lord Jesus, not to look on the left, not to look on the right, but look straight at you, Lord Jesus. Without you and the Holy Spirit, Lord, we can do nothing, O Lord. We pray for your grace and strength, O Lord. Thank you, Lord. I pray a blessing for PDMNC Center. Bless our Ketua, Pak Chris, and also the whole team, O Lord Jesus, including Bu Glenna. Bless her, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that we will continue to be able to serve you. We thank you, Lord, that in our place of work, we can serve you, Lord. Thank you for the mission works that we do. Lord, I pray you strengthen each and every one. I pray, Lord, doors will open. Thank you, Lord, for the finances. Thank you, Lord, also for all our advisors, Lord. Thank you, Lord, for all the support from our BOD. We thank you because of your grace, Lord, that we can serve you. We want to pray, Lord, for our CEO and Chairman, Bapak Tanu Sudibyo. Father, you bless him, Lord. Thank you, Lord, that you have chosen him to be a leader and founder of this MNC Group, Lord Jesus. So many families, Lord, 30,000 families, and also all our products and services are a blessing to the people of Indonesia. So, Father, I pray, Lord, you bless Bapak Haritano Sudibyo, give him wisdom, give him understanding. I pray, Lord, you broaden his scope, Lord Jesus. Help him to see things that others cannot see. I pray for your divine favor upon him, Lord Jesus. Until today, you have protected him. I pray that protection will continue. Bless also Bu Liliana, Bu Jessica, and the whole family, Lord Jesus. I thank you, Lord, for your favor upon this family. I pray to this family, Lord. Every family in this MNC Group will be blessed, O Lord. Thank you, Father. We also pray for every employee in MNC Group. As Sister Glenna has said, Lord Jesus, we pray for your strength and grace, O Lord, in these last days. And this is like tribulation, O Lord, because we are all going through many difficulties. We are limited in many ways. I know, Lord, this too will pass over. But Lord, we want to learn deep, Lord Jesus, that we have to have a deep relationship with you. Our life in this world is temporary. It's just to prepare us. So how are we going to respond, oh Lord? So I pray, Lord Jesus, bless every one of our brothers and sisters in MNC Group, Lord. I pray if there be anyone who is sick, I pray healing, oh Lord Jesus. Anyone still in Isoman, in isolation, I pray, Lord, your presence will be with them, Lord. Anyone lacking anything in their family, Lord, you provide for them, Lord Jesus. Deliver us out from all evil, Father. We pray your blessing, Lord Jesus. We give you all glory and honor because until today, Lord, you have blessed MNC Group in so many amazing ways, Lord. Thank you and praise you, Lord. We pray for our city, Jakarta. We pray for our Governor, Bapak Anies Baswedan. Bless him and the whole team of this city, O Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, your protection and grace upon this city, O Lord. Lord, deliver us from evil, O Lord Jesus. I pray for the medical team in Jakarta. I pray, Lord, that you will protect them also from all evil. I pray, Lord Jesus, that this cup of suffering will pass over us soon, O Lord Jesus. Lord, you have promised, and we claim upon your promise, O Lord. We also pray, Lord Jesus, for President Bapak Jokowi. I pray your blessing and grace upon him, O Lord. Lord, I pray at this difficult time, Lord, give him wisdom, give him strength and grace, O Lord. Also, all the ministers, governors, bupati of this nation, I pray your blessing, O Lord Jesus. Father, also bless, O Lord, our Minister Luhut Panjaitan. I pray you give him wisdom, O Lord, and his team to how to handle this COVID situation. I pray, Lord, more and more people will receive their
vaccination, and be protected, O Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, your blessing will be upon this nation. There will be peace, there will be unity. Bless the church, O Lord, that the church may prosper, especially pastors who are at this time having difficulty. I pray your grace upon them, O Lord. I pray, Lord, your mercy and grace upon our nation. Bless us, Lord. Thank you, Lord, for all your blessing. Until today, we pray, Lord, when we meet again, Lord, at the same time next week, Lord, we will have a greater testimony to give glory to your name. We thank you and praise you in Jesus' name. Ibu. Thank you, brother. Kita angkat tangan, kita akan berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah diberkati dan pasti kita akan tanggap dengan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin. God bless you. Amin. Terima Puji kasih Tuhan. semuanya. Terima Glenna, kasih Bu Indri Parde. Thank you. God bless you Bu Terima Indri. kasih Salam juga brother keluarga. semua. Oke, Mas bye. Evan, thank you doanya. Bye. Bye semuanya pengurus. Terima kasih Tuhan semua ya. berkati. Thank you. Teman-teman salam semua. sehat Sampai semua. ketemu minggu depan. God bless everybody. Luar biasa. God bless. Amin. Ya. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. God bless.